Assalamualaikum. Halo parent, happy parent, selamat pagi. Ini hari ketiga ya, lebaran hari ketiga untuk semua saudara-saudara yang menjalankan ibadah saum puasa. Semoga dimudahkan dan diberikan stamina sehat hingga nanti kita akan buka puasa di sore. Selamat pagi Kak Nunu. Kita tunggu dengan Ibu Inten ya, narasumber kita ya, membahas tentang strategi bisnis menghadapi sebagai inisiatif menghadapi COVID-19. Kita tunggu dulu. Oke, jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, semua parent untuk follow. Selamat pagi Bu Erna. Untuk follow akun kami di @cakrakusuma_Indonesia. Selamat pagi Ibu Korina. Sambil kita menanti bergabungnya Ibu Inten, topik pagi ini menyambung topik kemarin terkait dengan bagaimana strategi menghadapi COVID-19 kaitannya dengan khusus bidang industri jasa rias pengantin. Oke. Nah, memang perlu menjadi perhatian bahwa dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini kita tidak bisa diam, tetapi harus tetap terus bergerak, tetap terus termotivasi. Ya, Bu Intan sudah bergabung. Halo Vira, selamat pagi. Selamat pagi Pak Widodo, selamat pagi. Iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Kita menyambung kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Gimana Bapak Ibu, kedengeran nggak suaranya Bu Intan? Halo Vira, Dana Lukmala, ya Mbak Dana, Opsi Desi, terima kasih, selamat datang. Jangan lupa di follow ya, cakrakusuma_Indonesia. Topik pagi ini dengan Ibu Intan. Mbak Retno, ya Allah, Vira. Lanjut Bu. Datang. Ya, udah kedengeran ya tuh. Mbak Vira udah bilang kedengeran. Oke. Kita bisa mulai ya Bu Intan. Sebentar. Ya. Halo? Kecil voice Pak Andi. Mbak Nunu, Flawless Forever. Selamat bergabung Pak Danang. Makeup by Azwa, selamat datang. Ya. Oke, pagi dan tolong kita bisa sharing waktunya kurang lebih 40 menit. Banyak sekali ini peserta kita sudah datang berkunjung di hari Minggu pagi, semua sudah siap ya dengan narasumbernya Bu Intan. Coba tolong dijelaskan bagaimana strategi bisnis menghadapi COVID-19 ini, khususnya di bisnis rias pengantin yang Mbak Intan gawangi sebagai ketua Sanggariasnya. Monggo silakan. Oke, dimulai dari mana ya strategi bisnisnya ya? Yang pasti semua kan pada tiarap nih sekarang. Ya udah sih, yang penting adalah kita persiapkan mental diri kita dulu sendiri bahwa memang kondisinya pandemi seperti ini otomatis semuanya pada ya istirahat di rumah, nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah yang paling susah adalah gimana untuk meredam diri kita untuk nggak stres, itu nomor satu. Nah, jadi kita harus berdamai dengan diri kita, baik hati maupun pikiran, bahwa ya udah ini tidak terjadi hanya pada diri kita, tapi pada semuanya. Nah, nggak usah berlama-lama dengan kebingungan. Kita harus kecil suaranya ya. Halo? Kedengeran? Jelas. Oke. Nah, intinya adalah kalau kita khawatir itu wajar, sangat manusiawi, karena kita semua nggak ada yang siap bahwa ini akan terjadi. Dan cukup lama, dan waktunya pun nggak tahu sampai kapan. Kita awalnya hanya ngira ya paling ini sebulan juga udah selesai gitu kan. Tapi pada kenyataannya loh kok nggak kelar-kelar. Bahkan sampai kapan selesainya juga kita nggak ada yang tahu.
Otomatis bikin beberapa ya kebanyakan dari kita pasti akan stres ya. Aduh ini gimana dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri kalau ditanya sebagai secara pribadi memang harus ada backup plan dari awal. Dari sebelum ada pandemi ini pun kenapa? Halo? Plan B ya. Nah, plan B iya. Ya? Jadi harus ada apalagi namanya yang punya usaha bisnis apapun, nggak cuma bisnis wedding, bisnis apapun dari skala kecil maupun besar itu harus punya backup plan. Apapun bisa terjadi. Jadi kita sudah terbiasa dengan plan A, plan B, plan C, plan D sampai plan berapapun gitu. Nah, kalau kenyataannya ini sudah terjadi, otomatis kita harus mikirkan solusinya apa nih, apa yang bisa kita kerjain. Nah, gitu. Nah, itulah pentingnya seorang perempuan yang multitasking ya, Bu Niken. Jadi cerita tujuan memulai bisnis ini, slightly aja, karena banyak beberapa teman yang kan belum notice gitu ya. Kalau dalam pencarian Google, memang Kutumointen menjadi ranking pertama tuh untuk masa sih? Ya Allah, yang bener. Saya jadi bahagia. Di belakang man behind the gun-nya tuh siapa sih? Oh, Ibu Inten. Nah, mungkin sedikit cerita latar belakang pendidikan sama kapan awal memulai bisnis ini. Yuk, silakan. Agak malu ya, soalnya sebenarnya saya udah mulai bisnis ini lama banget, nggak ada yang nyangka. Kurang lebih mulai tahun berapa juga saya nggak inget banget, karena saya jalaninnya sambil santai aja sambil jalan gitu. Tapi kurang lebih hampir 20 tahun. Udah lama ya, 20 tahun yang lalu. Jadi sejak saya masih imut-imut, unyu-unyu gitu, saya udah mulai merintis bisnis ini. Istilah kata nih, zaman teman-teman saya masih asik dugem, masih kesana kesini heboh dan sebagainya, saya udah mulai heboh juga, tapi untuk ngurusin bisnis ini. Nah, memang tidak ujuk-ujuk langsung besar, semua itu kan berproses. Nah, yang paling berperan dalam hidup saya yang pasti orang tua saya support banget, khususnya ibu saya, bapak saya, dan mereka itu harap maklum ya ibu-ibu, teman-teman semua, mereka itu raja tega sekali. Tahu maksudnya raja tega adalah raja tega itu dalam arti gini, kalau kamu mau melakukan sesuatu, lakukan sendiri, usaha sendiri, mulai dari nol. Mereka hanya memberikan ilmunya aja, maksudnya gini, kalau mau ngerias ini, yang dilakukan adalah ini. Tapi ya udah, cari-cari sendiri, usaha sendiri, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu yang harus saya lakukan pada saat itu. Dan memang jujur, mulai dengan kalau orang bilang kan harus ada modal ya. Modal saya adalah modal nekat. Karena orang tua saya tidak memberikan modal apapun. Jadi lebih kepada support. Itu sebabnya saya masih kerja. Jadi pada saat saya mulai bisnis ini saya masih ngantor. Jadi dari gaji ngantor itulah yang saya sisihkan untuk membeli sesuatu. Itu sifatnya nyicil ya. Hai semuanya, ini salah satu guru saya nih, Mas Earl. Ya Allah, I love you so much. Kapan-kapan kita belajar lagi ya. Aku mau banyak-banyak belajar nih. Oke, lanjut ya. Jadi intinya adalah waktu itu saya mulai dalam posisi masih kuliah, ngambil S2 dan masih bekerja di kantor, dan saya udah mulai bisnis ini. Gitu. Hai Tenia, ya Allah, ini panutanku juga luar biasa, ya Allah, Masya Allah, makasih udah nonton. Jadi, Tante Inten, jadi apa sayang? Teman-teman mesti tahu, Tante Inten waktu sebelum memulai bisnis ini, sama seperti anak-anak lainnya zaman dahulu kala, penyelesaian studi S1 komunikasi sahid. Terus sangat terus melanjutkan lagi studi S2 di Pascasarjana Komunikasi UI dengan nilai juga sangat baik. Terus lanjut, alhamdulillah. Ya, kalau nggak salah nih dari di grup Barito Pacific, which is itu adalah one of the biggest FMCG. Nah, setelah itu baru memulai ini, gitu ya. Nah, monggo silakan dilanjut tuh.
Jadi emang alhamdulillah saya umur 21 apa 22 itu udah selesai kuliah S2. Emang dari dulu prinsip hidup saya adalah lakukan sesuatu yang paling gampang menurut saya, tapi lakukanlah dengan maksimal gitu. Jadi waktu SMA itu kan udah sadar diri ya, saya anak IPS, nggak pinter matematika, agak-agak on gimana gitu kan, dan jadi sukanya ngobrol, ngoceh anak IPS gimana sih? Nah, ini gimana supaya tersalurkan dan eh, terarah ngobrolnya itu terarah dan menghasilkan nggak asal ngomong. Nah, udah akhirnya ya udah ambil aja mata kuliah yang paling gampang, tapi harus jadi saya udah komit sama orang tua saya ambil mata kuliah komunikasi aja ya, menurut saya ini saya paling bisa. Boleh, tapi dengan catatan hasilnya harus yang maksimal. Jadi udah tau lah ya IPK-nya harus yang tinggi. Kenapa? Karena walaupun mata kuliah paling gampang, tapi kalau hasil kita maksimal, insya Allah lebih gampang untuk cari kerja. Bener nggak? Dibandingkan kita ambil mata kuliah yang semua orang ambil, yang sulit, tapi IPK-nya rata-rata. Itu kan malah repot ya. Nah, itu saya komit. Jadi nggak nyampe 4 tahun sih ya, S1 kurang lebih. Sempat kerja dulu, terus abis itu kuliah lagi S2. Nah, pada saat mulai ngambil S2 sambil bekerja itulah saya mulai mikir, oke, cita-cita saya adalah saya pengen mencari pekerjaan yang waktunya freelance, otomatis kan bisa ngatur sendiri, karena namanya kita kerja kantoran itu berangkat subuh kan ya, itu setiap hari saya tuh, karena kantor saya di Selipi, rumah saya di Pondok Kelapa, itu bayangin, jadi saya sekitar jam 6 itu harus udah berangkat. Dan baru pulang itu bisa sekitar jam 9, jam 10 every night. Every day lah. Bisa pingsan kan ya. Iya kalau masih single sih asik-asik aja. Saya juga happy-happy aja. Cuma kan suatu saat saya akan menikah, bener kan? Nah, emang mau kayak gini terus? Jadi, hai makna foto, ya Allah Mas Piron. Nah, jadi itu harus dimulai. Jadi ibu saya bilang kalau mau mulai dari awal, jangan nunggu sampai keburu uyutan, jangan keburu bangkotan, jangan nunggu umur 30-40, mulai ya dari awal, dari sesuatu yang kamu suka. Jujur ya, awalnya saya nggak suka ngerias pengantin loh. Sangat tidak suka karena saya ini tomboy. Jadi ngerasa, aduh nggak keren banget. Dan profesi 20 tahun yang lalu tuh belum ada namanya MUA. MUA itu baru sekarang kan ya. Nah, dulu itu namanya adalah perias pengantin. Dan jujur, zaman dulu profesi perias pengantin itu nggak keren loh. Sangat tidak keren. Maksud saya, mengapa tidak keren? Apalagi dilirik sama anak muda itu nggak banget. Biasanya itu mereka menganggap perias pengantin itu yang usianya sudah sepuh, 40-50 tahun. Terus ya pokoknya sepuh lah, agak emberan, terus nggak gengsi, apa maksudnya nggak proud gitu ya, kita menjadi perias pengantin itu nggak proud. Apaan sih gitu, kok lo mau ambil profesi itu? Nah, itu tadi. Cuma masalahnya orang itu kan tetap akan menikah ya sampai kapanpun, betul nggak? Nah, dan untuk insya Allah inilah, ya kan? Jadi ini ladang yang tidak akan pernah mati. Saya sih make it simpelnya kayak gitu. Jadi ya udah mulai aja, masalah nantinya kumaha engkeknya nggak masalah, yang penting saya mulai dulu. Nah, yang paling susah itu kan mulainya dulu kan. Nah, yang lebih susah lagi adalah menjaga konsistensi. Itu paling susah. Nah, pada saat saya nyemplung dunia pernikahan ini, saya harus siap mental. Bagaimana saya dinyek sama teman-teman saya sendiri. Lu ngapain sih S2? Nggak udah kerja di perusahaan yang enak, tapi kok masih mau jadi perias pengantin? Dan yang lebih sedih lagi adalah waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk full time. Mengapa? Karena kalau saya nggak full time, kaki saya kesana kesini. Yang mau ini hanya bisa nggak fokus. Sebenarnya bisa sih dijalanin berdua, karena saat itu juga saya udah menjalankannya kaki kanan dan kaki kiri. Cuma kan balik lagi, kita maunya apa nih target dalam membuat suatu bisnis, kan tetap harus target ya. Target saya adalah ini harus dikembangin. Ini nggak akan berkembang kalau saya nggak fokus di situ. Nah, yang paling susah adalah momen memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus pada bidang ini. Itu paling susah. Mengapa? Karena klien belum banyak, nggak ada, belum tentu, belum
belum tentu sebulan sekali, bisa-bisa sebulan cuma berapa kali. Nah, itu yang benar-benar namanya tes mental. Terus saya harus siap bahwa selama ini udah biasa dapat gaji, udah enak, mau kerjanya kayak apa juga ya udah terima gajinya segitu gitu kan. Nah, pada saat memutuskan untuk oke, kita full di sini, itu tuh kayak waduh, sesuatu banget. Kita nggak akan dapat gaji apabila tidak ada klien. Intinya seperti itu. Padahal kliennya sendiri belum banyak. Nah, itu gimana? Nah, mundur ke belakang, otomatis saving. Judulnya adalah saving. Walaupun gaji saya masih kecil saat itu, tapi saya sudah terbiasa untuk men-saving buat diri saya sendiri maupun untuk bisnis ini. Nah, ya udah. Untungnya saya orangnya santai dan easy going ya, dan fokus, dan yang pasti itu tadi support dari ibu saya khususnya, beliau pasti akan bilang, pokoknya kalau melakukan bisnis apapun, yang penting adalah jangan berhenti. Mau itu gigi satu dulu, terus lama gigi satunya, untuk naik ke gigi 2, 3, dan akhirnya gigi 5, itu kan berproses. Tapi yang penting jangan berhenti. Nanti ada saatnya kita akan dapat kok celahnya, dan orang juga akan tahu siapa kita. Tapi yang pasti satu, walaupun kliennya masih sedikit awalnya, jangan lupa kualitas ya. Nomor 1 itu jangan pernah diturunin. Gitu. Dan satu lagi, jadi satu tetap harus jaga kualitas, dan yang kedua adalah jangan gengsi untuk melakukan pekerjaan itu, gitu. Itu part awal-awalnya ya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah dari awal kita harus bisa membidik segmented klien kita ini seperti apa. Karena dalam suatu bisnis itu harus punya signature ya, maksudnya jelas nih kita mau ngambilnya pangsa pasar yang seperti apa. Mengapa seperti itu? Supaya terukur. Secara duitnya masih pas-pasan ya Bu ya, mending kalau modalnya gede kita boleh nyoba sana sini situ. Nah, di situ saya harus membidik, oke, saya mau membidik pangsa pasar yang ini, otomatis kan jelas ya, kriteria pangsa pasar seperti ini adalah saya harus menyiapkan ini gitu. Nah, itu yang sangat membantu sih Mbak Niken. Nah, dan satu lagi itu tadi sih, dibawa asik aja sih, dijalanin terus, tetap jangan berhenti. Nah, terus hubungannya sama COVID ya tadi, itu kan tadi awal mula berkarir, dan akhirnya nggak terasa udah 20 tahun. Alhamdulillah masih ada, masih eksis. Nah, itu juga nggak gampang, karena justru yang susah adalah mempertahankan eksistensi tadi. Jadi saya juga harus bisa legowo bahwa itu tadi, tren itu kan selalu berputar ya. Betul. Trennya 20 tahun yang lalu sama trennya sekarang kan pasti beda ya Mbak Niken. Gitu. Terus gimana caranya supaya Kusumo Inten ini masih bisa eksis saat sekarang? Berarti saya harus ngikutin trennya, keinginan para klien anak sekarang. Pengantin sekarang tuh maunya seperti apa sih? Trennya seperti apa? Makeup sekarang kan lagi ngetren juga, makeup flawless, makeup no makeup, terus Thailand makeup dan sebagainya. Nah, di situ mau nggak mau saya juga harus sering ikutan workshop. Jadi memang harus mengakui bahwa tetap akan ada yang lebih baik dari kita. Jadi saya nggak boleh berbesar kepala, nggak boleh sombong bahwa gue udah 20 tahun loh, gue pasti lebih bagus. No, nggak boleh begitu. Jadi tetap saya itu sering ikut latihan dengan mua-mua ternama nih, kayak Mas Anpa, Mas Arman, Mbak Olis. Pokoknya yang ada workshop saya datengin aja. Nah, dari situ kan melatih juga ya. Itu melatih saya sendiri, dan kita ngikutin nih trennya zaman sekarang, maunya seperti apa. Nanti pasti ada ilmu yang bisa kepake sama kita, walaupun nanti disesuaikan sama gaya makeup kita sendiri. Tapi intinya adalah jangan berhenti belajar. Itu harus. Jadi mungkin orang rumah saya sama orang Sanggar juga, ya Allah, ikut workshop lagi, pokoknya terus karena itu tadi zaman itu berubah. Dan saya nggak malu untuk belajar, nggak cuma sama mua-mua hits, saya juga belajar dari para teman-teman perias lain ataupun justru pada tim saya.
tim saya betul. atau justru anak buah saya, karena kadang-kadang mereka itu punya trik-trik yang mungkin saya nggak tahu. Karena itu kita harus legowo gitu loh, bahwa oke, ilmu itu bisa dapat dari manapun, dari siapapun, intinya sih itu gitu. Nah terus apalagi tadi yang mau ditanyain ya? Oh, Iya, menghadapi COVID ya. Oke. COVID, iya. Hmm, masalah COVID, oke, ini kan bencana internasional. Nomor satu adalah tetap bersyukur, alhamdulillah dalam kondisi COVID seperti ini kita masih sehat. Itu dulu nomor satu. Terus tetap positive thinking ya. Kalau Intan mah intinya, ayo apapun sesuatu dalam kita keadaan runyam, ya tidak ada income seperti itu, tetap harus bersyukur. Bersyukur itu kenapa? Untuk lebih nenangin hati ya. Itu nomor satu. Menenangkan hati dan pikiran itu dimulai dari bersyukur. Itu nomor satu. Jadi saya coba menghindari untuk yang negatif-negatif. Bahkan kadang-kadang saya nggak mau baca itu tentang COVID dulu karena bikin orang bete. Kalau saya bete kan bahaya ya, mengurangi imunitas badan. Jadi kenapa? Jadi seperlunya aja, dibatasin seperlunya aja. Kadang-kadang saya cuma mau ngelihat sesuatu yang saya mau gitu kan, yang nggak mau nggak usah, ngapain ditonton, bikin sakit hati gitu. Nah sekarang urusannya sama manajemen gimana? Ini yang paling seru. Biasanya kan pada banyak yang tanya. Anggaplah gini ya, dari dulu pertama kali ibu saya kan orang manajemen, saya nggak bisa manajemen. Istilahnya ya Allah, saya sukanya ngerias tapi nggak suka, sebenarnya jujur untuk manajemen saya amburadul. Dapurnya, iya. Pengelolaannya Nah ini mau ngasih tahu ya. Tapi balik lagi, itu manajemen itu tergantung gimana kita disiplin sama diri kita sendiri sebenarnya itu, karena yang ngatur toh diri kita sendiri. Harus dibedakan antara pure mua sama pemilik sanggar. Apabila mua itu dia akan fokus ya udah muka doang. Jadi dia tidak perlu investasi terlalu besar untuk yang lainnya, betul nggak? Paling investasinya lebih kepada semua peralatan make up, yang which is nggak murah juga. Iya, tapi kalau misalnya teman-teman ini ada juga yang pemilik sanggar, otomatis untuk investasinya lebih besar. Ya kan? Karena kita harus menyiapkan bajunya, kebayanya, beskapnya, gaunnya, dan sebagai perintilannya itu harus kita pikirkan. Dan itu perlu dana yang tidak sedikit. Nah, itu nomor satu harus dipastikan dulu, karena itu menyangkut investasi. Kadang teman saya juga banyak yang tanya, Mbak, aku mesti gimana ya, duit pas-pasan istilahnya. Tapi saya ngeluarin dulu, sedangkan belum bisa BEP. Ya wajar, karena kita memang judulnya investasi. Investasi itu hanya, kecuali kalau dia modalnya sudah besar. Saya aja perlu bertahun-tahun untuk bisa BEP. Jadi istilahnya saya belum bisa menikmati hasil jerih payah sendiri. Karena semua duit saya untung masukin lagi untuk beli ini itu dan sebagainya. Nah, jadi dari dulu itu saya sudah berpikir gini Mbak Niken, dalam setahun itu kan 12 bulan ya. Ya. Pasti kepotong namanya lebaran sama puasa. Berarti tidak efektif dong. Apabila bulan puasa seorang perias pengantin atau muah itu biasanya off. Anggap aja off ya. Jadi hitungannya kita libur. Berarti efektif kita adalah cuma 11 bulan. Nah, gimana caranya pemasukan sebulan ini tetap harus bisa mengcover 12 bulan setahun. Karena bulan puasa justru income itu, pengeluaran biasanya double, ya kan? Justru pengeluaran itu lebih banyak, apalagi yang punya karyawan plus bayar THR. Itu ada namanya gaji ke-13. Jadi saya setahun itu bukan 12 bulan, tapi setahun adalah 13 bulan. Cuman kita hanya bekerja efektif 11 bulan. Nah, ini gimana caranya yang 11 bulan ini bisa mengcover 13 bulan. Nah, otomatis di sini
Nah, kalau dapurnya manajemen kan beda-beda ya Mbak Niken. Saya hanya mungkin sharing lah dikit untuk manajemen Kusumo Intan. Kalau yang standarnya, kalau saya itu pasti akan menyisihkan, itu harus disiplin ya, disiplin dari diri kita sendiri. Sekitar 10-20% itu ada namanya dana darurat. Dana Minimal darurat ya. itu minimal diupayakan 10-20%, which is itu juga tetap nggak gampang. Mengapa? Karena kadang-kadang kita juga suka lapar mata. Saya itu apa? Ya Allah, itu saya ada debt kolektornya ya, mohon maaf. Gini-gini itu saya ada debt kolektor yang debt kolektor saya ini cantik tapi galaknya minta ampun. Itu pasti setiap bulan akan menagih. Mana. Nah, memang harus seperti itu karena kalau enggak saya kasihkan belanja. Bukan belanja keperluan pribadi tapi keperluan belanja ya Allah kayak aksesoris, kebaya, investasi itu kan jutaan. Nah, itu kalau nggak direm jebol. Nah, kalau kami anggaplah misalnya pemasukan income-nya 1 juta, ya udah kita harus tega untuk menyisihkan 10-20% itu masuk dana darurat cadangan. Itu bisa untuk dana darurat atau untuk perluasan investasi yang sifatnya besar. Oke. Jadi misalnya yang sifat, ya. Dalam kaitannya, sorry ini potong. Dalam kaitannya COVID-19, dana darurat itu terpakai di momen seperti ini. Kepake banget, sangat-sangat kepake. Untung. Jadi saya juga nggak nyangka kalau ini COVID-19 ini ternyata lama, ya Allah. Anggaplah dengan adanya dalam kondisi normal aja, kan 2 bulan saya harus nambah ya. Kita 11 bulan efektif. Nah, sekarang dalam kondisi COVID ini otomatis udah kepotong dari apa? Anggaplah saya terakhir ngerias itu bulan April ini udah pasti kosong. Berarti April, Mei, Juni, Maret ya. Maret udah pertengahan tuh udah mulai. Juni ya kalau udah selesai ya. Iya kalau Juni udah selesai ya. Kalau misalnya dipospon lagi kan Juli, berarti 4 bulan. Bismillah aja udah kelar beneran. Anggaplah ancang-ancang saat ini adalah 4 bulan itu kita no income sama sekali. Nah, gimana? Bayangin deh. Plus yang tadi sebulan THR istilahnya misalnya. Berarti kan setidaknya 5 bulan. Dalam setahun kita hanya efektif berarti cuma berapa? 7 bulan. Seru kan? Nah, coba seru kan? Itu kalau tidak ada dana darurat, bahaya memang. Saya juga bisa pingsan. Jadi ya mau nggak mau itu alhamdulillahnya dari awal memang saya selalu menyediakan dana darurat. Dan kemudian itu sangat membantu apalagi dalam kondisi seperti ini. Setidaknya untuk operasional, karena walaupun no income, operasional tetap jalan kan Mbak Niken? Tetap bayar listrik, bayar karyawan, dan sebagainya. Itu gimana? Kalau kita benar-benar nggak ada dana darurat, nah itu alhamdulillahnya ada. Terus ya mau nggak mau, yang penting adalah gimana caranya operasional ini minimal harus tetap jalan kan. Nah taktik saya ya offering lah, kita membuat suatu promo, diskon ya, diskon promo. Bahkan biasanya kalau puasa gini juga saatnya saya ngubek-ngubek koleksi. Jadi mungkin kebaya-kebaya saya udah saya mulai jual-jualin pre-love atau aksesoris, itu lumayan membantu untuk nambah-nambah operasional, buat nambah-nambah income. Nah, buat teman-teman ibu-ibu sekarang kan lagi pada pinter masak ya. Ayo manfaatkan itu. Iya, jadi beralih profesi dalam kondisi seperti ini ya memang sebaiknya harus pinter-pinter tuh. Teman-teman saya juga yang mua tuh semua yang tadinya pegang kuas sekarang pegang sutil dan apa buat goreng-goreng. Itu nggak apa-apa, harus kita kerjakan. Nah, dan itu sangat-sangat wajar supaya itu tadi operasional bisa tetap running. Oh ya, satu lagi
Satu lagi saran saya adalah yang paling repot adalah memisahkan itu tadi, disiplin. Jadi harus kalau saya mempunyai beberapa rekening. Rekening ini khusus. Jadi tidak boleh dijadikan satu sama rekening pribadi. Ada yang rekening khusus wedding, ada khusus aset itu tadi, dana darurat sendiri ada rekeningnya, untuk operasional ada rekeningnya sendiri, dan jangan lupa ya yang 2,5% dalam kondisi apapun kita harus punya rekening 2,5% karena itulah yang akan menyelamatkan kita, insya Allah gitu. Jadi balik lagi harus disiplin sama diri sendiri. Dan untungnya tadi saya ada debt collector yang cantik dan galak, itu yang selalu ngerem saya untuk ayo udah stop. Jadi anak buah saya juga udah tahu bahwa oke, misalnya jatahnya setiap bulan saya boleh belanja berapa juta gitu ya, 1 juta. Nanti kalau udah mendekati 1 juta dia akan teriak, udah bu jangan belanja lagi, dananya kita alokasikan untuk bulan depan gitu. Oke, terima kasih Tante Intan. Ini sebelumnya saya menyapa dulu ya. Banyak sekali. Boleh. Hai, halo semuanya. Aduh maaf ya. Mbak Sonia Desira, Jud 703, Kirani, Yuliati, Anita, Lismawati, Mbak Imelda Makeup. Itu teman-temannya Tante Intan semua nih. Aduh kangen banget sama semuanya. Ibu Ajeng Afrianti, Ibu Sandira, Ibu Devi Fauzia, Ibu Dinda W, Ibu Femi Nisau, ini Mbak Femi nih, mahasiswa aku nih. Terus Ainur Rika, dan ini calon pengantin wannabe. Amin. Aduh, sama Dokter Intan ya. Amin. Sama Ibu Mbak Otina Pula, Ibu Irna Anggreni, banyak lagi. Mbak Retno Sentul Siti nih kemarin juga nih. Ya Allah, ini yang selalu endorse saya. I love you so much. Mbak Dewi Rana nih akhirnya. Mbak Rahma Fitria, Pak Ari Wibowo. Ini mahasiswaku juga nih. Siti Zilal G, Gunfi, ini Balikpapan. Bunda Firna, Balikpapan. Jauh sekali. Sampai ke sana nanti ya. Mia Wedding. Oke. Jadi saya Mas Aldi ini. Mas Aldi, ya Allah, ini Mas Aldi ini fotografer cucu meong banget. Mas Aldi ini yang selalu motoin saya kalau lagi photoshoot, dan udah ini yang motoin Inces Syahrini loh, ya Allah. Terus kemarin terakhir siapa ya? Iya, kemarin Mas Aldi tuh megang siapa sih? Aku lupa, artis juga, Ciki, siapa tuh? Rizky Aditya, sama Rizky Aditya. Terus lupa, dia udah kelas Wahid deh pokoknya. Salam kenal Bun. Salam. Ya, jadi Tante Intan untuk sharing untuk teman-teman para Mahmud untuk apa yang tadi Tante Intan ceritakan, semoga memberi inspirasi. Satu hal, semua harus diawali dengan apa yang kita suka. Semua apa yang disuka. Dengan kita suka, passion kita udah mendarah daging. Karena semua konsekuensi yang kita pilih itu menjadi tanggung jawab kita, betul ya? Betul. Dan ini mungkin pesan dari orang tua Tante Intan nih. Oke, ambil ini, nggak ambil sains nggak apa-apa, ambil sosial, tetapi konsekuen di situ. Dan diambil sama Tante Intan jurusan komunikasi. Dan ternyata jurusan komunikasi ini mengantarkan ke dalam jenjang karir Tante Intan. Nggak cukup di korporasi, akhirnya ternyata Tante Intan di usia yang begitu muda, waktu itu 22 tahun ya, memutuskan untuk akhirnya lanjut 21. jadi pegawai jam 6 ya, 21 jam 6 balik sampai rumah Pondok Kelapa jam 9 malam setiap hari, atau memutuskan untuk quit dan fokus merintis membangun istana mimpinya dari nol, dan akhirnya ternyata sudah mulai kelihatan hasilnya walaupun baru kelihatan 20 tahun kemudian gitu ya. Tapi di sini ada, saya catat di sini ya dari apa yang tadi Tante sampaikan, kita ketika memilih kita harus maksimal, itu betul banget kan? Betul. Maksimal. Yang kedua ternyata fokus, karena begitu melepaskan semua keenakan, fix job,
fixed income. Ternyata semua harus mengelola dari awal ya. Dan Wah, itu tidak banget. Dan mungkin itu bisnis nggak mungkin terbangun seperti sekarang, harus merintis, betul ya? harus merintis banget, dan waktu itu saya masih kerja kok. Saya masih kerja kantoran tuh sampai umur 25 kalau nggak salah. Pokoknya sebelum saya nikah. Jadi saya bertahan itu dua kaki ya. Sampai bos saya tuh ngomel, dari awalnya ngomel, dia sampai bilang, "Inten, kamu tuh pilih mau ngurusin jadi perias pengantin atau kerja di sini?" Dengan santainya saya bilang, dua-duanya dong Pak, kenapa gue mesti pilih salah satu kalau bisa pilih dua? Dua-duanya. Dan yang penting kan kerjaan saya di kantor beres, saya tidak mengganggu urusan kantor, ya kan? Saya tetap profesional. Sampai akhirnya bos saya pasrah. Pada saat saya mau keluar, beliau sama malah bilang, "Jangan deh, lu jangan keluar, nggak apa-apa deh, lu kerja aja di sini kan itu kerja apa? Perias pengantin kan Sabtu Minggu, jadi kan hari biasa lu tetap kerja di sini ya." Nah, gimana sih, kemarin gue disuruh milih gitu ya, sekarang nggak boleh keluar. Tapi balik lagi, itu adalah pilihan. Mengapa saya masih kerja selama 3 tahun? Saya bertahan karena itu tadi, saya nggak ada dana, saya tidak ada modal sama sekali untuk membangun bisnis ini. Padahal untuk menjadi perias pengantin itu kan perlu modal ya Mbak Niken. Setidaknya minimal buat bedaknya, buat aksesorisnya dan sebagainya. Nah, itu saya benar-benar nyicil dari nol. Nah, makanya yang susah adalah bagaimana kita melangkah dan memutuskan bahwa oke, saya fix mau ngerjain ini serius. Jadi nggak mincela-minceli. Pada saat itu nggak mincela-minceli itu penting. Dan saya harus tahan untuk fokus ke sini. Apa sayang? Ya? Apa? Ini halo? testimoni dari customer nih. Tante Inten, Mbak Inten itu humble banget. Pakai dari klien Mbak Siti Zilaika. Aduh, Mbak nggak tahu kan aslinya ini cerewet banget. Nih, Tante Inten, tadi kan fokus ya. Kembali lagi. Tante Inten udah fokus, konsekuen. Jadi ketika memilih dengan segala tanggung renteng apapun resikonya, konsekuen. Termasuk walaupun atasan memberikan tawaran, udah lu nggak apa-apa deh, lu tetap kerja di sini. Yang penting office hour, hari kerja, lu tetap di sini. Bukan perias pengantinnya Sabtu Minggu. Tetapi yang di sini perlu dipahami adalah konsentrasi itu menjadi sangat penting. Sehingga yang kedua adalah konsisten. Akhirnya Tante Inten memutuskan untuk satu kaki masuk di Kusumo Inten. Dan yang tadi terakhir, disiplin. Dari hari pertama sampai tahun ke-20, menjelang tahun ke-20 saat ini, Tante Inten terbukti berusaha keras banget untuk bersikap disiplin. Termasuk tidak hanya masalah keuangan tadi ya, udah diinget-ingetin sama polisinya ya. Polisinya galak banget itu. Mensisihkan budget-budget sesuai dengan, kalau orang tua kita dulu itu bukan rekening-rekening terpisah, tapi amplop-amplop terpisah. Nah, itu memang menjadi sah. Kita prepare for the worst. Jadi dengan kondisi COVID saat ini pun Tante Inten sudah punya strategi, tinggal membuka aja amplop-amplop itu seperti itu. Jadi terkait dengan apa yang Tante Inten sampaikan, mungkin ini bisa menjadi pesan moral ya untuk teman-teman semua yang sudah memulai dan sedang lagi proses down nih. Down-nya tuh bukan apa, aduh lanjut apa enggak ya. Ini karena apa ya, kayaknya aku kok nggak bisa bersikap disiplin. Mungkin Tante Inten bisa menyebutkan strategi kunci, 3 kata kunci aja untuk membesarkan hati agar jangan mundur. Jangan 4 bulan, tadi kan artinya 4 bulan itu skenario yang paling positif ya, untuk bisa berlalu dari musibah COVID ini. Apa? Dikasih tips 3 kata untuk teman-teman yang sedang berusaha menetapkan hati untuk teguh tetap terus berada dalam bisnis ini. Seperti apa? Silakan. Yang pasti semangat, karena semua dimulai dari semangat kita. Kemudian yang kedua adalah stay positif ya, selalu positive thinking dalam kondisi apapun, karena itu mempengaruhi imun kita juga. Dan yang ketiga adalah jangan pernah berhenti berdoa. Itu aja.
Justru sekarang dibanyakin berdoanya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi berdoa adalah salah satu kekuatan saya untuk tetap bisa sehat dan stay di sini. Itu aja. Oh ya, jangan lupa happy-happy ya dalam kondisi apapun. Senyum, santai, jangan bete. Itu mempengaruhi loh, mempengaruhi diri kita. Apa ya? Jadi semangat lah, karena stay positif itu menular buat lingkungan. Jadi kalau kitanya positif dan terus semangat, insya Allah lingkungan juga akan jadinya semangat terus dan positif. Nggak usah ngedumel, jangan. Itu udah lebih dari 3 ya, udah 3 aja itu dulu. Kebanyakan. Ya, oke. Terima kasih nih Tante Intan. Kami dari Cakra Kusuma Indonesia mengucapkan terima kasih sekali. Artinya semua filosofi, wisdom, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang Tante Intan miliki saat ini tidak menjadi bagian dari Tante Intan sendiri, tetapi menjadi satu keseluruhan harmoni antara keluarga, orang tua dalam hal ini, pasangan ya, suami, dan dukungan anak-anak, dan Tante Intan sendiri. Sehingga menjadikan bisnis Kusumo Intan itu menjadi berkembang sampai saat ini. Dan kami berdoa semoga performanya terus bagus, dan insya Allah jangan sampai mem-PHK karyawan. Insya Allah doa kami dari Cakra Kusuma Indonesia seperti itu. Insya Allah jangan sampai. Betul. Untuk teman-teman dari Cakra Kusuma Indonesia, kita berharap semua wisdom, semua pembelajaran yang disampaikan oleh Tante Intan bisa diberikan, diterima saripatinya, bahwa yang pertama kita harus semangat, stay positif, dan jangan pernah lepas dari berdoa. Dan yang pasti kita harus selalu bersyukur ya Tante Intan ya, bahwa semua apapun kita ini, kecil atau besar, semuanya itu harus kita syukuri, dan semua ada hikmahnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Tante Intan sebagai narasumber dari Kusumo Intan, dan semua teman-teman yang hadir sampai hari ini nih, sampai detik ini nih, masih mantengin semuanya. Saya baca Mbak Korina, Mas Dodi Afriandi, Lisa Nurmalita, Triastuti Tuti, Miss Putri 69, Elin Noviani, Akila, Dwi Ratnani, Mua, Mado Bati, Pravitas, Hisayanis, ini mahasiswa nih, Endah Mulyani, Siska Fitriana Makeup, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa follow kami di Cakra Kusuma _Indonesia dan Kusumo Intan. Oke Tante Intan, kita sudahi, dan Tante Intan semoga sehat selalu bersama. Ya, cepat amat, padahal kan masih mau ngobrol ya. Tim task force-nya, dan jangan lupa salam untuk keluarga ya. Baik, sama-sama. Salam sehat semuanya ya, dan tetap semangat. Sama-sama berdoa cepat selesai. Oke. Dan Tante Intan, Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.